Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selalu kangen timnas Indonesia. Tetap kangen timnas. Ayo pasti bisa juara AFF 2020. Karena kita sudah lama puasa gelar juara. Ini adalah momentum yang sangat baik. Momentum yang patut kita apresiasi. Pemain anak-anak muda, jiwa-jiwa muda ini tanpa pengalaman loh. Sintayong, lung chang teng tung pang leng leng tang leng sang, hang teleng, lung ching tung pang teng tai. Jadi, artinya, Sintayong ini adalah pelatih yang mengutamakan masa depan, bukan masa-masa yang sekarang. Dia sangat berani memainkan para pemain muda yang tidak berpengalaman, namun pekerja kerasnya sangat baik. Pemain yang capek, kali lompatan setiap kehilangan bola, mempresur, setiap kehilangan bola mempresur. Kita akan membahas Indonesia versus Vietnam. Bukan Vietnam. Indonesia versus Singapura, yang dimana drama-drama Korea yang dimiliki oleh Sintayong. Dia itu bisa dalam artian gini, dia itu bisa membuat hati kita berdebar-debar melebihi drama Korea sendiri. Ketika asa kita dapat, ketika kartu merah dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas setelah melihat pengamat dari Coach Justin ya, karena saya di sini sangat termotivasi ya, atau komentar-komentar beliau itu apa adanya gitu. Kalau bututnya butut, kalau gorengnya goreng we. Dia itu tidak melihat dari misalkan kata orang-orang, padahal si itu bagus dari hari A, hari B. Tetapi kalau Coach Justin melihat di hari C, ketika pemain itu jelek, langsung dilabrak, langsung seket, pokoknya langsung tajam. Nah, maka dari itu saya sangat mengapresiasi dari Coach Justin ya. Sebelum itu saya menyapa kepada teman-teman. Siapa teman-teman nih bagi pencinta sepak bola dari menit 75 bicara kasar nonton timnas? Siapa teman-teman dari menit 80 merawut? Siapa dari teman-teman yang di menit 86 ketika kita sudah ngegolin ya, meski dalam titik kutik Pratana Arhan itu agak offset satu langkah, namun apa daya sudah selesai, maka ya artinya kita menang. Ketika dua-dua semua pasti bergembira, bersorak-sorak soranda, ling tung tai leng canai, bersorak-soranda. Namun dibalik itu 1 menit kemudian penalti dadakan dari Pratana Arhan itu cukup 50-50 karena posisi wasit dari belakang sambil berlari, mungkin dia menganggap itu pelanggaran. Namun harusnya ada hakim garis juga melihat kejadian itu. Kalau dari sisi kamera dari berbagai sudut ya, itu tidak pelanggaran karena Pratana Arhan itu murni mengenai bola. Namun mungkin adanya kaki terlalu di atas wasit dari belakang sehingga ya penalti. Apa daya, tetapi di sini kita dapat bersyukur juga karena ada Nadeo. Nadeo ini sebagai pahlawan kita sebenarnya. Ketika para pemain sudah ada asa namun terpuruk kembali, Nadeo mengembalikan percaya diri dari Indonesia. Menyelamatkan dari nomor punggung 10 itu. Kalau yang nendang itu yang ngegolin dari Singapura ya, nggak tahu saya namanya, lupa ya mungkin. Itu akan berbeda cerita. Ataupun dari Isan, nomor punggung 9, sang striker, kalau dia menendang, mungkin juga itu akan berubah ya. Oke, langsung kita akan melihat review dari Coach Justin ya, pengamat dari dia. Namun kita juga harus boleh dong untuk berbicara ya, untuk melihat jalannya pertandingan ataupun masukan-masukan yang lainnya. Jadi gini, salam Jas Indo. Gue ini bikin videonya di babak pertama baru selesai. Jadi gue bikin dulu, nanti babak kedua selesai gue bikin lagi untuk khusus babak kedua. Terus gue tempel, gue posting langsung. Oke. Jadi Coach Justin ini ketika merekam video, dia hanya langsung mengamati, misalkan babak pertama dia langsung mengamati gitu. Setelah itu nanti ditempel kembali ya. Ini masih wajah-wajah ceria dari Coach Justin karena sebelum melihat pertandingan ya, kalaupun setelah pertandingan, kalaupun ada yang tidak enak ataupun tidak enak dipandang, dia pasti mungkin akan marah-marah ya. Oke, kita langsung saja lanjut. Kita masuk babak pertama. Oke. Ada beberapa perubahan, sebentar gue cek dulu ya. Ada beberapa perubahan yang gue bilang sangat signifikan untuk kita karena karena pemainnya dia mungkin
di pinggir, bukan di pinggir ya. Ya di pinggir jalan, rumahnya agak bising mobil, tapi it's okay, gak apa-apa. Itu Sintayong menggantikan Irfan Jaya. Irfan Jaya digantikan. Jadi dua pemain depan diganti. Si Ezra main. Which is good, Ezra main. Yes. Karena kenapa gue bilang bagus? Karena kalau gue bilang Ezra ini salah satu pemain yang punya pengalaman. Jadi dia itu melihat Ezra sebagai pemain berpengalaman memang patut ya. Tapi waktu kemarin agak ngerosting permainan ya, karena dia melihat dari pertandingan itu, bukan dari Ezra. Wow, Ezra bagus. Tetapi kalau saat jelek ya jelek Coach Justin mah. Jadi resepnya lagi rame ya. Pemain-pemain muda lainnya. Jadi sangat penting punya pemain yang berpengalaman. Yes. Jadi ada Rumakik, Ezra Walian, Witan di depan. Terus yang lain praktis sama. Kambuaya, Arhan di kanan, Asnawi, terus Rizky, yang lain praktis sama lah. Apakah ada perubahan dari sisi permainan? Ya, ada sedikit perubahan. Mereka lebih kalem kalau gue bilang. Yes, saya setuju karena dari awal-awal pertandingan skema Indonesia itu terus menguasai bola dari kiri kanan baik, ada peluang juga. Nanti Coach Justin ya, masih kita jangan banyak ngomong-ngomong akasis, dengekeun heula we. Tidak dikit-dikit long ball kalau seandainya sayap stuck atau belakang stuck, tapi lebih melakukan ball possession, lebih banyak kombinasi, dan ini lebih bagus daripada di leg pertama, di babak pertama. Nah, yang jadi masalah kan kita tahu. Ya. Bisa nggak kita mempertahankan permainan ini di babak kedua? Bisa nggak? Risikonya sekarang berbeda. Ya, kenapa? Singapura bermain dengan 10 orang. Singapura bermain dengan 10 orang. Berarti ini inti dari permainannya ya langsung ya dari Coach Justin. Oke. Ini juga bagian dari tes mental pemain kita. Apakah kita bisa bersabar menunggu peluang? Kalau kita lihat di babak pertama, peluang kita dapat beberapa peluang. Kambuaya shooting over 1 gol. Udah 3 kali Kambuaya memiliki peran yang luar biasa seperti di match-match sebelumnya. Pemain penting. Yang bikin gue seneng lihat tim ini apa? Ini gue jujur, Rumakik ini nggak bermain terlalu bagus. Berapa passing-passingnya nggak sampai. Tapi semua pemain itu fighting spiritnya tinggi. Nah, jadi menurut Coach Justin itu Rumakik ya tidak spesial. Namun memang benar semua pemain timnas ini bekerja gitu. Kalau kita gotong royong ya, kita misalkan ngakut bata gitu ya, semua ikutan, capek-capek bareng. Apapun yang terjadi, kita fighting spirit sama-sama. Dari pertandingan ini meskipun nggak ada ritme namun kadang-kala error. Tetapi ketika seorang pemain itu serius, juga fighting spirit, benar Coach Justin, pasti ada perubahan ataupun pasti ada perubahan di sana. Ada beberapa pemain mereka kehilangan bola, kalau nggak salah si Asnawi kalau nggak salah. Itu benar-benar fight untuk mendapatkan bolanya kembali. Ezra Walian nggak terlalu dapat banyak peluang, tapi berapa kali dia sentuh bola ya cukup bagus sampai dia dapatkan free kick, hal-hal kayak gitulah. Itu cukup karena Ezra tipikalnya gini, kalau para pemain mengetahui karakter Ezra itu bukan pelari. Ezra itu bukan tipikal langsung duel-duel. Dia pemantul. Yang pertama dia pemantul. Dia bisa melebar. Namun dalam artian tidak untuk dilakukan sprint. Shootingnya sangat berbahaya. Passingnya berbahaya. Terobosan berbahaya. Dia itu selalu kontrol ya dalam melakukan passing, dalam melakukan shoot. Dia juga sangat berbahaya melakukan umpan-umpan yang sangat baik. Tapi dari mungkin ya karena 2 bulanan ya mungkin para pemain juga ataupun adanya pressure dari pemain lain sehingga umpan kepada Ezra itu pika cacapeun. Maka dari itu ini yang harus dipertahankan. Kita juga tahu di leg pertama mereka nggak bisa mempertahankan stamina dalam 90 menit. Nah, gue harus iya gangguan ya. Tahu suara dari mana lagi tuh? Terbalik. Gue harus katakan bahwa permainan di babak kedua dari semua pemain itu lebih rapi. Tidak lebih rapi. Terlalu banyak peluang, tapi
membangun serangan itu lebih jelas. Sehingga peluang-peluang dapat itu juga bukan gol jatuh dari langit. Bukan peluang dari langit, kebetulan. Memang kalau kita lihat golnya itu kan kipernya salah tendang. Tapi kan tetap harus dibangun. Itu kan bola nyaris di garis tengah kalau nggak salah. Tetap harus dibangun dan finishingnya luar biasa. Kembali lagi Witan. But anyway, untuk gue sih babak pertama cukup memuaskan. Jadi sapuan dari kiper salah langsung kepada kalau nggak salah dicuri oleh Dewanda, long pass kepada Witan. Namun di sini body balance yang dilakukan oleh Witan ya ada gangguan, namun dia terlebih dahulu bersandar dulu, melindungi bolanya terlebih dahulu. Kemudian ada satu pemain lagi di hadapannya, sudah dia memenangkan body balance, ada satu pemain lagi dia tekuk. Ini licin pergerakan dari Witan, langsung dipassing dan similiki oleh Ejra Walian, dan ini dia momentum dari timnas akibat kesalahan dari sang kiper. Namun kita lanjut lagi kepada Coach Dasin. Ngomong naon cenah? Kalau orang tanya apakah itu tadi penalti, gue bilang 50-50. Tapi memang penalti Coach, nggak ada 50-50 Coach. Dari depan, kalau dari wasit mungkin nggak kelihatan. Namun Irianto kalau nggak salah mencederai penalti Coach. Ulah 50-50. Banyak bola 50-50 itu diuntungkan Indonesia. Tidak semua, jadi wasit sedikit lebih menguntungkan Indonesia. Sedikit dari babak pertama. Terus kartu merah, gue nggak begitu lihat. Katanya ada yang bilang, gue baca di Twitter tadi, ada yang bilang ngedorong, ada yang bilang nyikut. Nyikut Coach. Jadi sudah diberitahukan maranehnya. Ulah pas ikut-sikut, guys main mah longgar. Nah pas setelah itu langsung dikitu ke pemain Singapura, Coach, kartu kuning jadi merah. Anyway, 2 kali kuning dan emosi semua di lapangan dari tim Singapura juga tim Indonesia kepancing ada sedikit dorongan, tapi itu wajar lah, itu biasa. Wajar, biasa. Kamu di kampung mah Coach. Silih idak teh bener, idak silih ngabaredog sama pelatih Jepang sebelum masuk ke dalam salaman jelas. Okay, this is good for the game. Jadi good kedua tim menunjukkan bahwa mereka memiliki spirit untuk menang walaupun dengan 10 orang sama sekali tidak boleh diremehkan. Jadi nanti di babak kedua kemungkinan pemain Singapura akan lebih bertahan. Pasti. Dan Indonesia harus lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati dalam arti counter attack, bola mati. Bola mati itu karena dari permainan Singapura, kalau kita lihat mereka tuh parkir bus, namun itu adalah strategi yang sangat baik karena memiliki sayap-sayap yang baik, pemain depan yang baik, long pass ini bagaikan sudah modern dari Singapura ini ya. Modern teh naon sih? Sebenarnya nggak perlu kalau di sayap kiri, gue nggak tahu siapa itu, Arhan kalau nggak salah, itu salah tendang sampai dapat ke pemain Singapura, scrimmage dia cetak gol. Nah kesalahan ini nggak boleh terjadi kalau lu ketemu Thailand. Kemungkinan kalau kita lolos kesalahan kecil nggak boleh terjadi. Kita masih terlalu banyak bikin kesalahan kecil, beruntung tidak fatal. Nah ini harus dikurangin. Tapi secara overall babak pertama lebih bagus daripada babak pertama di leg 1. Semoga bisa dipertahankan karena kita tahu leg keduanya hancur. Di babak kedua leg pertama hancur banget. Semoga bisa dipertahankan, apalagi Singapura bermain dengan 10 orang. Cuman sekali lagi ini bukan menjadi alasan. You have to fight untuk bisa masuk ke final. Kita ketemu lagi di babak kedua.